Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman praktikan praktikum perancangan teknik industri 2 pada video tutorial modul 3 part 2 yaitu CRP atau Capacity Requirement Planning. Pada sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa PT PTI telah menggunakan metode MRP untuk membantu perusahaan dalam mengatasi kebutuhan akan item-item secara baik dan efisien. Namun, secara umum, MRP ini mengasumsikan bahwa apa yang dijadwalkan dapat diterapkan tanpa memperhatikan keterbatasan kapasitas. Kadang-kadang asumsi ini bisa valid, tapi kadang pula tidak dapat dipenuhi. Nah, oleh karena itulah ada yang namanya CRP atau Capacity Requirement Planning yang tujuan utamanya itu adalah menunjukkan perbandingan antara beban yang ditetapkan pada pusat-pusat kerja melalui pesanan kerja yang ada dan kapasitas dari setiap pusat kerja selama periode waktu tertentu. Nah, data yang kita butuhkan untuk perhitungan MRP ini secara umumnya ada dua, yaitu data korek atau plan order receipt-nya, sama yang kedua itu adalah waktu routingnya. Nah, yang pertama kita melihat dulu pada tabel korek. Untuk produk level 1, untuk produk level 0 maksud saya, atau produk seperti IOREC, lalu B-Table, lalu Indentable, teman-teman bisa langsung nge-link dengan MRP load for load untuk plan order receipt-nya. Jadi tinggal teman-teman klik enter, lalu teman-teman tarik sampai di periode ke-13. Nah, ada sedikit perbedaan untuk produk level 1 atau komponen atau material, seperti contohnya di sini alas bawah. Alas bawah ini teman-teman harus nge-link ke bagian perhitungan MRP dengan salah satu metode, baik itu LTC maupun PPB. Dua-duanya sama saja. Nah, di sini saya contohkan kita nge-link ke bagian MRP hasil dari penentuan load sizing dengan metode LTC, yaitu caranya untuk di bulan Januari itu teman-teman merupakan selisih dari gross requirement dari periode 1 dikurangi dengan project on hand di periode 0. Nah, untuk periode 2-nya, teman-teman bisa langsung nge-link ke MRP di periode 2 bulan Januari gross requirement-nya. Dan teman-teman bisa tinggal tarik sampai di periode 13. Begitu pula untuk kerangka belakang, komponen penyangga rak samping, komponen laci, dan komponen sampai dengan komponen kerangka samping. Untuk di bulan Januari itu rumusnya adalah teman-teman mengurangi dulu gross requirement di periode 1-nya dikurangi sama project on hand di periode 0. Namun untuk bulan Februari sampai dengan namun dari mulai periode 2 sampai dengan periode ke-13 itu teman-teman tinggal nge-link ke bagian gross requirement di periode tersebut. Kasus yang sama untuk B-Table. Untuk B-Table ini di periode 1-nya teman-teman bisa langsung link ke bagian korek dari load for load untuk B-Table. Plan order receipt-nya enter, tinggal teman-teman tarik sampai dengan periode ke-13. Lalu untuk bagian kerangka atas teman-teman bisa menggunakan rumus yang sama. Ini saya pakai LTC, cari B-Table. Nah, B-Table untuk komponen kerangka atas, yaitu untuk periode 1-nya hasil selisih dari gross requirement dengan project on hand di periode 0. Sementara untuk periode 2-nya teman-teman tinggal nge-link ke bagian gross requirement periode 2. Lalu masuk pada input kedua, yaitu routing. Seperti yang telah dijelaskan pada praktikum bahwa routing adalah urutan ya teman-teman, urutan dari proses pengerjaan satu job atau satu operasi. Nah, di dalam tabel routing ini dia memberikan informasi mengenai waktu yang dibutuhkan dari setiap komponen untuk melakukan pengerjaan, baik itu proses setup maupun proses intinya dalam satu stasiun tertentu. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama untuk kepala tabel ini ada WS. WS itu merupakan workstation. Lalu untuk produk di sini kita lihat produknya itu adalah AR atau IOREC. Satu di sini menandakan bahwa satu produk IOREC. Lalu untuk jumlah komponen, dari jumlah komponen yang ini teman-teman dapatkan dari data BOM atau Bill of Material.
Misal untuk komponen alas bawah, data BOM-nya itu satu IOREC membutuhkan satu komponen alas bawah, maka teman-teman silakan isi di sini satu. Untuk rangka belakang satu, penyanggarak 2, itu semuanya berasal dari data BOM di bagian input MRP. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, misal komponen alas bawah itu jumlahnya 1, komponen kerangka belakang 1, komponen penyanggarak samping 2. Nah, bagian di sini itu adalah keterangan mengenai komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membentuk produk IOREC. Nah, pada bagian kolom ini, teman-teman isikan dengan workstation-nya ya. Jadi workstation 1 sampai dengan workstation 9. Karena kita telah melakukan subkontrak pada workstation pengelasan, maka kita tinggal memiliki 9 stasiun kerja. Nah, di sini jumlah mesin tinggal teman-teman sesuaikan dengan jumlah mesin yang telah tersisa gitu dari hasil subkontrak. Nah, ini elemen kerja ini terdiri dari 2, yaitu setup sama prosesnya. Prosesnya ada pengukuran dan pemolaan, pemotongan, pelubangan, pembubutan, dan seterusnya. Lalu di sini bagian ada perakitan 1 dan perakitan 2. Oke. Sebelumnya kita coba masuk pada perhitungan dari routing untuk komponen alas bawah dengan jumlah komponennya 1 untuk proses setup. Teman-teman bisa lihat rumusnya itu adalah input dari kedua ya, input 2 untuk proses tadi itu kan pengukuran dan pemolahan IOREC ya. Berarti setup AR1 ini nanti teman-teman bagi dengan 60. Kenapa dibagi dengan 60? Ini dihapus dulu. Dibagi 60. Kenapa dibagi 60? Karena tadi kan waktu setup pada pembuatan komponen alas bawah itu kan satuannya detik ya teman-teman. Nah, kita mau ubah atau konversi menjadi satuan menit, sehingga dari yang tadinya setup satuannya detik itu kita bagi dengan 60 detik untuk menjadi satuan menit. Nah, lalu dibagi dengan jumlah mesin. Jumlah mesin ini nanti dikunci Fn plus F4 atau F4 saja, lalu dibagi dengan jumlah komponen. Jumlah komponen apa? Ya, jumlah komponen alas bawah, karena kita lagi ngomongin alas bawah. Nah, ini teman-teman bisa, ini juga dikunci, biar teman-teman bisa ke bawah gitu. Bisa tarik ke bawah, ini enter. Yang didapatkan bahwa hasil dari routing atau waktu routing dari alas bawah itu adalah 0,0063 detik. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal teman-teman tinggal tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Terus kalau misalnya teman-teman mau tarik ke samping itu bisa. Nah, teman-teman bisa tarik ke samping juga nih. Bisa tarik ke samping sampai sebelah sini. Tapi teman-teman harus sesuaikan lagi nih, bahwa pastikan dulu bahwa komponen ini tuh udah sama dengan urutan di bagian sini. Urutan di data waktu teman-teman. Jadi AR1 itu udah benar bahwa AR1 itu misalnya bagian komponen laci, AR2 itu rak samping, itu harus sama gitu urutannya dengan yang ini, sehingga teman-teman bisa tinggal tarik ke kanan saja. Nah, itu. Nah, untuk pas bagian pengukuran dan pemolaannya, berarti teman-teman tinggal sama seperti rumus tadi, input 2, ini untuk bagian komponen AR1 di bagian proses ya teman-teman. Proses, itu karena satuannya detik, teman-teman bagi dulu ke 60 untuk dikonversi jadi satuan menit. Lalu teman-teman bagi dengan jumlah mesin dari pengukuran dan pemolahan. Terus teman-teman bagi lagi dengan jumlah komponen dari alas bawah itu sendiri. Jangan lupa dikunci ya. Nah, ini berlaku untuk semua komponen sampai di stasiun penghalusan. Nah, nanti sampai di stasiun perakitan, teman-teman tinggal ngelink ke bagian proses perakitan.
Misalnya ini perakitan 1 untuk komponen IO-Rack, itu teman-teman bisa ngelink ke bagian IO-Rack bagian proses yang perakitan 1. Ini enter. Lalu untuk yang ini teman-teman bisa link ke yang 11 ya, U11, karena kan tadi ini U10, berarti ini U11 perakitan 2-nya. Nah, ini berlaku untuk semua komponen ya teman-teman. Tadi kan IO-Rack, maksudnya semua produk, tadi kan IO-Rack, ini terus B-table, terus ada lagi yang Inoden table. Nah, tanda merah ini apa? Tanda merah ini maksudnya adalah komponen yang kita lakukan subkontrak, Nah, komponen yang teman-teman lakukan subkontrak itu tetap dihitung waktu rutinnya dalam tabel routing. Namun, nantinya dia tidak diikutsertakan pada bagian perhitungan kapasitas. Begitu pula dengan Inoden table. Inoden table itu komponen kaki meja kita lakukan subkontrak, tapi kita tidak melakukan tidak mengikutsertakan perhitungan kaki meja atau pembuatan proses kaki meja dalam perhitungan kapasitasnya. Nah, setelah kita menghitung waktu routing ini dalam tabel waktu routing, selanjutnya itu kita menentukan routingnya atau urutan proses pengerjaannya. Nah, di kepala tabel ini ada beberapa informasi. Yang pertama ada item. Item di sini teman-teman urutkan dulu yang pertama dari produknya ya, produk IO-Rack di sini. Terus operasinya itu operasi 8 dan operasi 9. Operasi 8 itu kan perakitan 1, operasi 9 itu perakitan 2. Nah, kenapa sih untuk IO-Rack itu cuma ada perakitan 8 dan 9? Karena untuk IO-Rack itu kan produk level 0 ya, produk yang mau jadi. Artinya, kita pada saat bagian kita mau membuat IO-Rack itu ya kita tinggal melakukan perakitan saja atau menyatukan bagian-bagian yang harus disatukan gitu. Sudah tidak perlu lagi melalui stasiun pemrosesan awal seperti pemotongan, pemolahan, pelubangan dan lain-lain. Nah, di sini kepala tabelnya ada item, lalu ada operasi, stasiun, ini stasiun 1 sampai 9, terus workstation 1, workstation 2 sampai dengan workstation 9. Nah, terus untuk elemen kerjanya ada setup atau ada penyetapan atau penyetelan, terus ada run atau proses. Nah, untuk produk IO-Rack ini atau produk level 0 ini karena dia tidak ada proses di stasiun 1 sampai stasiun 7, jadi teman-teman bisa kosongkan saja ini dari stasiun 1 atau workstation 1 sampai workstation 7. Namun untuk workstation 8 dan workstation 9 itu teman-teman tinggal ngelink ke bagian data waktu routing tadi. Kalau setup kan kalau perakitan nggak ada ya, jadi teman-teman bisa isi 0. Juga WS9-nya setupnya 0, tapi pas bagian running teman-teman tinggal ngelink ke bagian tabel waktu routing untuk IO-Rack di perakitan 1. Ini kan IO-Rack ya, di perakitan 1 karena dia adalah WS8. Nah, sementara untuk WS9-nya teman-teman ngelink ke bagian yang WS9 yang ini. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke bagian routing komponen. Pertama, komponen alas bawah untuk produk IO-Rack. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kalau kita ngomongin level 0 berarti kita ngomongin mengenai proses yang dari awal, dari pemolahan, pemotongan, pembubutan, penghalusan, dan lain sebagainya. Maka di sini kita masukkan semua operasi mulai dari operasi 1 sampai dengan operasi 9. Nah, stasiunnya juga stasiun 1 sampai stasiun 9. Lalu untuk waktu WS1, WS2, dan seterusnya, waktu setup dan runningnya ini teman-teman tinggal ngelink ke data waktu routing yang udah kita buat tadi. Misalnya operasi 1 stasiun 1 untuk setup, teman-teman tinggal ngelink ke sini. Ini kan AR1 atau IO-Rack, terus produk alas bawah. Waktu setupnya adalah untuk stasiun 1 ya, WS1, waktu setupnya adalah 0,0063. Teman-teman tinggal ngelink. Lalu untuk prosesnya atau run-nya teman-teman tinggal ngelink di bagian yang pengukuran dan pemolahan. Ini maksudnya adalah running atau proses elemen kerjanya. Nah, ini teman-teman ngelink ke sini. Nah, setelah itu setelah teman-teman melalui operasi 1, teman-teman berlanjut ke operasi 2. Operasi 2 ini itu dikerjakan pada workstation 2. Workstation 2 itu adalah
teman-teman tinggal ngelink ke, lihat ini WS2. WS2 itu adalah pemotongan. Kita mau cari waktu setup untuk alas bawah ya, teman-teman masih alas bawah, berarti di sini setupnya yang ini teman-teman ngelink ke sini. Terus run-nya teman-teman tinggal ngelink ke yang ini. Nah, terus masuk ke operasi 3. Operasi 3 itu kita ke WS3 atau workstation 3. Nah, sama seperti yang tadi, WS3 itu untuk setupnya ngelink ke sini. Kita masih ngomongin alas bawah. Sementara untuk run-nya kita ngelink ke pelubangan di sini. Nah, pas bagian WS4 itu atau stasiun 4 itu adalah stasiun pembubutan. Kita ngelink lagi. Untuk stasiun pembubutan setupnya itu 0, yang ini ya, alas bawah. Terus run-nya itu adalah masih nyambung juga nih, alas bawah, lihat stasiun 4, berarti 0. Oke. Nah, gitu seterusnya teman-teman untuk sampai WS9. Nah, itu pun berlaku untuk kerangka belakang, itu sama, kita tinggal ngelink, ngelihatnya dari sini, dari komponennya yang ini. Terus jadi teman-teman ngelihat ini selaku komponennya, keterangan komponen, teman-teman ngelihat WS-nya lagi, sama lihat elemen kerjanya setup atau run gitu. Nah, itu teman-teman buat tabel routingnya dari mulai produk IOREC, dari komponen alas bawah sampai dengan komponen kerangka samping. Nah, nanti setelah masuk ke kerangka samping, teman-teman mulai masuk ke B-table. B-table ini, produk B-table, teman-teman masukkan lagi komponen yang akan teman-teman lakukan proses di situ atau proses produksi. Namun, untuk komponen yang dilakukan subkontrak, teman-teman tidak perlu memasukkan di sini. Jadi yang subkontrak nggak perlu teman-teman hitung waktu routingnya. Teman-teman tinggal masukkan saja komponen-komponen yang tidak di subkontrak atau diproduksi di PT-PTI. Jadi ada kerangka atas, alas meja, sekat pemisah pintu, pemisah kecil, pengatur kemiringan meja, penyangga meja, pintu besar, pintu kecil, penyangga, dan masuk ke inoden table juga sama, itu bagian kaki mejanya. Karena itu adalah di subkontrak, jadi teman-teman tidak memasukkan ke dalam sini. Nah, makanya kita tidak lihat kaki meja ya. Oke, setelah teman-teman menghitung routingnya, setelah teman-teman membuat tabel routing, berikutnya teman-teman itu membuat CRP report. Nah, CRP report ini tuh fungsinya untuk melihat berapa sih kapasitas yang dibutuhkan di setiap stasiun, atau berapa sih kapasitas yang harus dipunyai stasiun tersebut gitu loh, untuk memproses atau memproduksi produk alas bawah, untuk alas bawah sampai kerangka samping, untuk produk IOREC, terus kerangka atas sampai penyangga untuk produk B-table, terus penyangga depan sampai dengan tutup meja untuk produk inoden table. Nah, itu teman-teman hitung. Caranya untuk CRP report ini, pertama kita lihat untuk periode 1. Misalnya di sini untuk work center 1 atau workstation 1 itu adalah pengukuran pemolaan. Untuk menghitung kapasitas di WS1 di periode pertama, periode Januari minggu pertama, untuk produk alas bawah itu caranya adalah teman-teman di sini mengalihkan. Yang pertama teman-teman kalikan porek dari komponen alas bawah ya. Dari komponen alas bawah. Jadi berapa sih jumlah produk yang kita produksi untuk berapa sih jumlah komponen alas bawah yang kita produksi di periode 1? Itu teman-teman kali dengan dengan routingnya, dengan waktu routing untuk proses running. Lalu teman-teman tambahkan dengan waktu setupnya. Jadi ini interpretasinya gini. Teman-teman kan mau tahu nih berapa kapasitas yang diperlukan di stasiun 1 untuk memproduksi alas bawah. Jadi teman-teman itu ngitung berapa sih jumlah komponen alas bawah yang kita produksi di periode pertama, itu teman-teman kali sama waktu prosesnya atau waktu proses pengerjaannya. Terus teman-teman tambah dengan setupnya.
teman-teman tambah dengan waktu setup. Kan setup itu cuma sekali ya teman-teman. Kita melakukan setup mesin atau penyetelan mesin itu cuma sekali di awal doang gitu. Ketika mau mulai kita baru setel mesin. Nah setelah mesin disetel, berikutnya produksi itu akan terus berlanjut gitu. Dia tidak dilakukan penyetelan ulang dengan asumsi bahwa mesin itu lancar, mesin tidak mengalami trouble di tengah sehingga tidak ada downtime ataupun breakdown gitu. Nah ini setelah ini teman-teman enter. Nah jangan lupa teman-teman kunci semuanya. Oke. Ya jadi ini teman-teman kunci, tapi kuncinya satu aja. Nah kunci yang ini. Terus ini kunci. Nah ini kalau yang ini untuk pas input yang data porek alas bawah itu teman-teman cukup kunci satu kali. Jadi jangan kunci ini ya, jangan kunci dua. Jadi jangan kunci awal sama tengah. Kenapa? Karena supaya ketika kita tarik ke sebelah kanan dia tetap bergeser gitu. Si alas bawah nanti ini tuh dia bergeser ke kanan. Jadi ini teman-teman tinggal tarik sampai periode ke-13. Nah, sama dengan kerangka belakang, di bagian kerangka belakang ini teman-teman tinggal sama dengan perhitungan atas ya, teman-teman tinggal kalikan saja untuk kerangka belakang itu berapa jumlah komponen yang diproduksi dikali sama waktu prosesnya. Waktu proses di mesin ke-1 karena di stasiun 1 karena kita ngomongin stasiun 1 ya, kapasitas di stasiun 1 dikali run, dikunci jangan lupa, terus ditambah sama waktu setupnya. Waktu setup. Oke, ini dikunci. Lalu nanti teman-teman tarik sampai di periode ke-13. Nah, itu pun berlaku untuk semua komponen ya teman-teman. Jadi kalau untuk komponen kerangka untuk komponen di IO-Rack, di table sama idonen table. Nah setelah teman-teman hitung semuanya, nanti teman-teman bikin bagian kolom total di sini. Total ini untuk menghitung total kapasitas yang dibutuhkan di stasiun 1 untuk produksi IO-Rack, di table dan idonen table komponen-komponennya. Nah ini teman-teman tinggal sum. Dari kapasitas alas bawah sampai dengan kapasitas yang dibutuhkan untuk tutup meja, terus enter deh. Nah ini teman-teman tinggal tarik nanti untuk periode 1 sampai periode ke-13. Nah yang berikutnya untuk WS2 atau stasiun 2 caranya pun sama. Bedanya teman-teman tinggal mengarahkan untuk waktu proses dan waktu setupnya itu di stasiun kedua. Jadi rumusnya untuk WS2 atau stasiun 2 untuk produksi komponen alas bawah, teman-teman tinggal kalikan komponen alas bawah yang diproduksi dari porek dikali dengan work WS2 ya teman-teman. Kita ngomongin WS2. Nah ini WS2 itu untuk run-nya, terus habis itu ditambah dengan waktu setupnya. Nah jangan lupa ini waktu setup dikunci, terus waktu prosesnya juga dikunci. Nah nanti teman-teman tinggal tarik sampai di periode ke-13. Itu pula untuk yang lainnya. Terus untuk WS3 nya juga sama. Nanti kalau WS2 udah sampai ditutup meja, teman-teman jangan lupa di sum. Terus WS3 nya juga sama kayak tadi, tinggal teman-teman pindahkan saja gitu untuk waktu proses sama waktu setupnya itu ke WS3, perhitungan yang WS3. Nah setelah teman-teman selesaikan sampai di WS9 atau workstation 9, yaitu perakitan kedua, teman-teman proses berikutnya itu adalah teman-teman melakukan perekapan kapasitas. Nah, perekapan CRP ini
Fungsinya apa? Fungsinya untuk teman-teman melihat kapasitas yang tersedia dengan kapasitas yang dibutuhkan di perusahaan. Nah, ini teman-teman tinggal nge-link, jadi ini kepala tabelnya ada stasiun, terus ada periode, keterangan periode. Periodenya ada periode 1 sampai periode 13, yang kita pakai untuk 3 bulan berdasarkan MPS ya teman-teman. Nah, terus ini ada 9 stasiun, sama ada keterangan mengenai kapasitas yang tersedia. Nah, di sini untuk stasiun 1, teman-teman untuk stasiun 1, kapasitas di periode 1, teman-teman tinggal nge-link ke bagian yang udah teman-teman rekap tadi. Ini WS1, stasiun 1, untuk periode 1, teman-teman tinggal nge-link ke sini. Enter. Terus teman-teman tinggal tarik sampai ke periode 13, ditarik saja. Nah, nanti untuk stasiun 2-nya, teman-teman tinggal sama kayak tadi, dilihat aja yang stasiun 2, kapasitas stasiun 2 untuk periode 1. WS2 periode 1 yang ini ya, teman-teman, berarti kan yang ini nih. Nah, lalu teman-teman tinggal tarik aja WS2-nya untuk periode 1 sampai periode 13. Nah, itu berlaku untuk semua stasiun 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, setelah teman-teman melakukan ini, berikutnya itu teman-teman masukkan kapasitas yang tersedia. Nah, kapasitas yang tersedia itu teman-teman dapatkan dari input modul yang pertama, itu di bagian nih, available time per minggu. Kenapa kita sih ngambilnya yang per minggu? Karena kalau di perhitungan MRP ini, kita pakainya periode mingguan, bukan periode bulanan. Nah, ini dihapus ya biar nggak error, dikunci. Lalu berikutnya teman-teman bisa tarik sampai kanan. Nah, setelah teman-teman melakukan rekapan CRP ini, berikutnya adalah teman-teman membuat diagram. Diagram apa? Diagram perbandingan nih antara stasiun 1, stasiun 2 sampai dengan stasiun yang 9 gitu. Baik, nanti rekapan ini bakal teman-teman jelaskan di bagian modul ya. Nah, mungkin itu saja untuk tutorial dari materi Capacity Requirement Planning. Selebihnya teman-teman bisa langsung mengerjakan Excel-nya masing-masing berdasarkan dengan data given-nya. Jangan lupa untuk selain mengerjakan Excel ini, tolong diperhatikan dan dipahami setiap teori ataupun logika berpikir dari perhitungannya. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan langsung kepada asisten pembimbing masing-masing. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.